Itu dia kita jurnalis warga. Dan sekarang kita akan langsung ke Sukabumi nih pemirsa, karena Joko Widodo akan menyantuni ada sekitar 1.000 anak yatim ya. Betul. Dan juga mengadakan istighosah serta doa bersama. Saat ini Jokowi telah tiba di Pondok Pesantren Paturia, Sukabumi. Kita bergabung bersama rekan kami Rosalin Asmarantika langsung dari Sukabumi, Jawa Barat. Rosalin, bagaimana berlangsungnya acara di sana? Ya Robert dan juga Berita, benar sekali bahwa ini calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo baru saja sampai di aula pesantren Alamat Suriah Tipar yang berada di Kabupaten Sukabumi ini. Dan tadi Jokowi disambut dengan sangat antusias oleh masyarakat dan juga para santri di pondok pesantren ini. Selain itu juga kedatangan Jokowi tadi disambut dengan salawat serta salam. Dan ini sebagai bentuk sambutan yang diadakan oleh pondok pesantren kepada Joko Widodo. Dan yang menantikan Joko Widodo di pesantren ini ada sekitar 1.000 anak yatim piatu, karena agendanya di pondok pesantren ini Joko Widodo akan menyantuni ke 1.000 anak yatim piatu ini. Dan selain itu juga selain menyantuni para yatim piatu, Jokowi akan bertemu atau bersilaturahmi dengan para alim ulama Nahdlatul Ulama sekota dan juga Kabupaten Sukabumi. Dan selain itu tadi sebelum Jokowi datang, sambil menunggu Jokowi datang ini para anak-anak dan juga alim ulama telah membacakan Al-Fatihah dan juga rotib atau kumpulan zikir. Ini agar dimudahkan atau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memudahkan Jokowi dan juga Yusuf Kala dalam menuju pemilu presiden tanggal 9 Juli mendatang. Dan dalam kunjungannya ini Jokowi tidak akan berorasi atau berkampanye, karena kegiatan ini sendiri sebenarnya murni untuk bersilaturahmi dan juga bersedekah kepada anak-anak yatim. Selain itu Jokowi juga meminta doa dari para anak yatim ini agar selalu diberi kesehatan dan juga diberi kelancaran pada masa kampanye maupun pada hari pemilihan umum mendatang. Karena seperti yang kita tahu, dipercaya, ini adalah kepercayaan umat muslim bahwa anak-anak yatim piatu ini doanya mustajab atau mudah dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan ini bisa lihat, ini adalah sambutan dari ketua panitia acara ini yang juga adalah pengurus pesantren Alamat Suriah Tipar, yakni Kiai Haji Ridwan Subagya. Disambut oleh tidak hanya ribuan anak yatim, namun juga masyarakat sekitar dan juga ada ibu-ibu pengajian se-Sukabumi. Ibu-ibu pengajian ini menantikan kehadiran Joko Widodo di tengah-tengah mereka. Ini bisa dilihat bagaimana semangat masyarakat Indonesia dari segala umur dan juga dari segala macam golongan dalam menyambut calon presiden nomor urut 2 ini. Sebelum ke pondok pesantren ini, jadwal Jokowi ini memang cukup padat ya, Prita dan juga Robert. Jadi dari subuh Jokowi sudah belusukan ke daerah-daerah ataupun pemukiman-pemukiman warga, dan sebelum ke pondok pesantren Alamat Suriah Tipar ini, maksud saya Jokowi terlebih dahulu mengunjungi masyarakat di Desa Curug. Di sana Jokowi seperti biasa menyapa masyarakat di sana dan juga berdialog. Dan ini adalah sambutan dari para kiai. Ini kebanyakan adalah kiai ataupun alim ulama dari NU dan juga dari PKB, salah satu partai pengusung Jokowi dan Yusuf Kala. Bismillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Bismillah, Masya Allah, kullu ni'matin faminallah. Bismillah, Masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata
illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minasyakirin li ni'matika musnina biha 'alaika qabilina laha wa atmimha 'alaina ila yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'ut rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan dan saya cintai, dan semoga Allah memuliakannya. Al-Mukarram yang saya doakan yaitu Bapak Haji Insinyur Joko Widodo. Tepuk tangan. Beliau adalah, insya Allah kita berdoa semoga beliau jadi presiden kita Indonesia. Amin. Yang saya hormati, saya muliakan Tadi juga saya melihat Joko Widodo datang ke pesantren ini diiringi atau bersamaan dengan Teten Mas Duki dan juga Ketua Pemenangan Jokowi JK di Jawa Barat, yakni Jenderal Purnawirawan TNI TB Hasanuddin. Untuk selanjutnya setelah ini Jokowi juga masih akan melanjutkan perjalanannya ataupun kunjungannya ke kota-kota lain di Jawa Barat. Menurut informasi yang kami dapatkan, setelah dari Sukabumi ini rencananya Jokowi akan beranjak ke Garut. Masih bersama saya dan kita masih di Pondok Pesantren Al-Mat Suriah Tipar. Di sini Jokowi baru saja datang dan juga menyapa seluruh masyarakat yang hadir di sini, baik itu 1.000 anak yatim maupun juga alim ulama dari Nahdlatul Ulama dan juga ibu-ibu pengajian sekota dan Kabupaten Sukabumi. Dan tadi satu persatu para kiai maupun alim ulama dari NU ini memberikan wejangan ataupun juga doa untuk pemenangan Jokowi dan Yusuf Kala. Al-Mukarramun, para kiai, para masyayikh, para ustadz dan ustadzah yang saya muliakan, wabil khusus Kiai Haji Abdul Aziz Masturo dan keluarga, para kiai yang tidak bisa saya sebut satu persatu, para rombongan Bapak Haji Joko Widodo dari Jakarta yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang saya hormati semuanya, para hadirin hadirat, para adik-adik saya, anak yatim piatu yang saya banggakan semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, calon presiden kita semua, bisa hadir di dalam forum yang penuh berkah. Apalagi ini di bulan puasa, tentu juga penuh maghfirah. Forum ini adalah forum, bukan forum kampanye. Sekali lagi, bukan forum kampanye, tetapi forum ini adalah forum khusus Bapak Insinyur Haji Joko Widodo minta doa kepada para kiai, para masyayikh, sekaligus wabil khusus minta doa dengan adik-adik para yatim, para piatu. Khusus minta doa yatim piatu, tidak ada maksud lain. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa forum kali ini bukan arena kampanye. Oleh karena itu, bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama dari penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu, sekali lagi bahwa ini bukan forum kampanye. Ini adalah forum minta doa kepada adik-adik kita yatim dan adik-adik kita yatim piatu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tentu nanti Bapak Haji Joko Widodo akan menyampaikan 1-2 patah kata
dan acara istighosah sudah dilaksanakan terlebih dahulu, sehingga ini hanya melanjutkan acara istighosah dan doa yang telah dilaksanakan sejak pukul 9 atau 10 pagi tadi. Oleh karena itu sekali lagi kami atas nama rombongan dari Bapak Insinyur Haji Joko Widodo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah melaksanakan acara pada siang hari ini. Sebetulnya ini acara mendadak. Pak Muhaimin perintahkan kepada saya, di mana Pak Jokowi melewati atau melakukan safari politik, harus ada satu titik di mana di situ ada doa para yatim dan yatim piatu. Oleh karena itu alhamdulillah pada siang hari ini forum ini bisa terlaksana dengan baik. Dan yang terakhir, kami minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada banyak kekurangan, banyak kekhilafan, banyak kesalahan. Tentu sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita bagi aplaus. Terima kasih kepada Al-Mukarram Kiai Haji Marwan Jafar. Kemudian sebelum menyampaikan sepatah dua patah kata dari calon presiden kita Insinyur Haji Joko Widodo, dimohon kepada panitia untuk membantu 10 anak yatim secara simbolik yang akan nanti diberi santunan supaya bisa naik ke podium. 10 anak yatim yang tadi sudah ditentukan untuk nanti bersama-sama dengan Pak Jokowi meminta berkah Ramadan, doa dari anak yatim, dan dimohon kepada Al-Mukarram Habib Alwi bersama nanti Kiai Dadang di sini untuk memberikan doa. Dari sini, Dek. Ke sini aja, ke situ. Situ nih kan, berputar. Nah. Nanti untuk doa akan dipandu oleh Al-Mukarram Habib Alwi dengan ya. Kemudian juga didampingi Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Aziz Masduro dengan Kiai Dadang dari Al-Masturiyah. Madep ke situ kan ya kan? Madep ke depan. Nah, gitu ya. Madep ke depan. Dipersilahkan kepada calon presiden kita Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Hidup, hidup Jokowi. Nanti doanya Pak sama Habib sama Kiai. Ya. Ya kita kan. Foto-foto. Habib. Selanjutnya barangkali dari Pak Jokowi akan menyampaikan sepatah dua patah kata, dan untuk doa nanti akan disampaikan dibimbing oleh Habib beserta Kiai Aziz Masduro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Abdul Aziz Masduro beserta seluruh ulama, para kiai, serta anak-anakku yatim piatu yang pada siang hari ini hadir. Yang pertama saya hadir di sini silaturahim kepada kiai, kepada para kiai. Yang kedua mohon doa restu kepada para kiai dan seluruh anak yatim piatu yang pada siang hari ini
berkumpul di sini. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat tangan semua, minta kepada Allah Itu adalah penyerahan simbolik santunan atau bantuan kepada anak yatim piatu. Total ada 1.000 anak yatim piatu. Namun tadi Pak Joko Widodo langsung menyerahkan bantuan atau santunan kepada 10 orang perwakilan anak-anak yatim piatu dari kota dan juga Kabupaten Sukabumi. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Sukabumi. Kembali kepada Anda, Prita dan Robert. Baik, terima kasih Rosalin Asmarantika atas informasi Anda dari Sukabumi, Jawa Barat. Baik pemirsa, berikut ini kami akan hadirkan untuk Anda. Kita akan klarifikasi beberapa isu kampanye negatif, termasuk juga isu mengenai adanya pengurangan kesejahteraan guru, begitu ya. Dan kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Di mana-mana dalam suatu negara, stakeholder-nya bukan cuma pelaku industri tapi juga pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Dan gua sebagai pelaku industri so far selama ini tidak merasa bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah memberikan satu kontribusi untuk menjadikan Indonesia menjadi tempat yang sangat kondusif buat industri kreatif bisa berkembang. Contohnya saya, industri film itu dipegang oleh 2 kementerian, Kemendikbud dan Kemenparekraf ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak tahu siapa yang seharusnya menangani masalah perfilman. Dan saya rasa kalau misalnya Jokowi jadi presiden, dia tidak akan gegabah untuk memberikan jabatan dengan cara pembagian kursi hanya karena untuk koalisi. Dan visinya sekarang aja sudah kelihatan banget gitu loh. Sadar bahwa industri kreatif ini bisa menjadi sesuatu yang luar biasa kuatnya. Dan kalau seni dianggap sebagai satu kekuatan industri oleh seseorang pemimpin yang punya visi untuk menjadikannya menjadi sebuah kenyataan, itu luar biasa. Dan Jokowi dari semua yang dipaparkan itu dia punya visi itu. Makanya harus kita pastikan bahwa Jokowi jadi presiden kita. Selamat siang pemirsa, sekitar 3.000 warga memadati kampanye dukungan Jokowi JK di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Kampanye ini diikuti 27 kelompok relawan non-partai dan 15 perwakilan etnis. Kampanye akbar ini digelar di lapangan Terminal Jalan Pahuman, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Bersamaan dengan kampanye ini juga digelar deklarasi dukungan dari 27 kelompok relawan non-partai dan 15 perwakilan lintas etnis. Dalam kampanye terbuka ini, salah satu juru kampanye nasional, Caroline Margaret Natasha, mengajak warga memilih pemimpin yang merakyat seperti Jokowi JK. Dalam kampanye ini juga digelar penggalangan tanda tangan dukungan kepada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Joko Widodo dan Yusuf Kala. Berbagai cara dilakukan untuk menunjukkan dukungan terhadap pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo dan Yusuf Kala. Sejumlah pengusaha rotan di Cirebon, Jawa Barat membuat kursi raksasa yang akan diberikan kepada Jokowi. Kursi raksasa ini memiliki tinggi lebih dari 3 meter dan seluruhnya terbuat dari rotan. Kursi raksasa yang memakan waktu pembuatan selama 4 hari ini rencananya akan diberikan kepada Jokowi di Jakarta. Salah seorang pengusaha rotan Cirebon, Sunoto, mengatakan kursi raksasa ini untuk mengingatkan Jokowi akan kepentingan rakyat. Baik Sunoto dan pengusaha rotan lainnya mengaku mendukung Jokowi karena menganggap Jokowi dapat mendukung industri rotan dengan menolak ekspor bahan baku rotan. Panglima TNI Jenderal Muldoko menyatakan akan menelusuri tabloid Simpai Siliwangi yang ditenggarai sebagai bentuk dukungan terhadap Capres Prabowo Subianto dan menggunakan simbol atau atribut Kodam Siliwangi. Panglima TNI Jenderal TNI Muldoko usai jumpa pers pengamanan Pilpres di Kementerian Polhukam menyatakan akan meneliti apakah yang digunakan merupakan atribut Kodam Siliwangi atau hanya lambang Siliwangi. Sebab jika yang digunakan adalah lambang Siliwangi, hal ini belum tentu terkait Kodam Siliwangi. Adalah rakyat Jawa Barat adalah Siliwangi. Jadi maksudnya
walaupun ada lambang Siliwangi belum tentu Kodam. Gitu. Ini kebetulan apa bagaimana? Ya, kalau urusan itu kita mesti cek dulu siapa penerbitnya. Kalau Kodam, saya tindak itu, nggak boleh. Tapi kalau itu dilakukan oleh kelompok sipil, ya, dengan menggunakan lambang Siliwangi, ya, kita nggak bisa. Demikianlah Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Anda bisa mengikuti berita-berita dalam Headline News melalui situs kami di metrotvnews.com. Dan tetaplah di tempat Anda karena program White Shot dengan segmen Jogo Menito akan hadir sesaat lagi. Sampai jumpa. Selamat sore pemirsa, inilah Metro Sore. Hari ini Rabu 2 Juli 2014 bersama saya Zaki Arfan dan sejumlah informasi akan kami hadirkan hingga sore hari ini. Kita akan awali Metro Sore dengan rangkaian berita utama. Sosok Joko Widodo bukan kali ini saja menarik perhatian media internasional. Salah satu televisi Prancis pernah mewawancarai Jokowi karena kesuksesannya memimpin, yaitu sejak menjabat wali kota Solo hingga terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta. Tidak hanya mewawancarai, jurnalis televisi Prancis juga mengikuti rutinitas Jokowi, seperti belusukan di kawasan ibu kota. Musisi Yovie Widianto menganggap sosok Yusuf Kalla memiliki perhatian dan keseriusan terhadap kemajuan industri kreatif dan budaya. Sementara JK berjanji akan memajukan industri kreatif dan teknologi dengan berbasis revolusi mental. Perolehan suara bagi pasangan Jokowi JK diprediksi akan menang tipis di Kampung Hatta Rajasa di Sumatera Selatan. Prediksi kemenangan tersebut menurut pengamat politik Universitas Sriwijaya Febrian dapat tercapai dengan catatan jika tim ses Jokowi JK memanfaatkan minggu terakhir masa kampanye untuk membalas kampanye hitam di akar rumput. Jelang Pilpres 2014, suara kader Partai Gerindra terbelah. Sejumlah pimpinan Partai Gerindra di daerah pendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Joko Widodo Yusuf Kalla pada Pilpres mendatang. Beralihnya pilihan politik pimpinan Partai Gerindra di daerah tersebut diyakini juga akan diikuti sejumlah kader dan simpatisan Partai Gerindra untuk mendukung pasangan Jokowi dan Yusuf Kalla. Seminggu jelang pelaksanaan pemilu presiden, persiapan logistik pemilu terus dikerjakan KPU di sejumlah daerah. Namun hingga saat ini masih ditemukan kekurangan surat suara akibat banyaknya surat suara yang rusak. Pemirsa, sepekan jelang Pilpres, dukungan untuk Capres-Cawapres Jokowi JK terus mengalir dari berbagai daerah. Di Sumatera Utara, dukungan datang dari kaum ibu dan para buruh. Di Jawa Timur, dukungan dan doa untuk Jokowi JK terus mengalir dari para santri. Dan informasi selengkapnya kita telah bergabung bersama Firda Siswoyo di Surabaya, Jawa Timur, dan juga ada Andika Bakti di Medan, Sumatera Utara. Kita akan menyapa Firda terlebih dahulu di Surabaya. Firda, apa bentuk dukungan dari santri di Jawa Timur? Silakan Firda. Ya, baik, sepertinya pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Jokowi JK terus mendapatkan dukungan dan doa dari para santri di Jawa Timur. Hari ini di Kediri, Koordinator Nasional Relawan Jokowi JK Aksa Mahmud berkunjung bersilaturahim ke Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur. Selain silaturahim, Aksa Mahmud juga meminta doa dan dukungan untuk pasangan Jokowi Yusuf Kalla menjadi presiden pada pemilihan presiden 9 Juli mendatang. Hal ini disambut baik oleh Kiai Pondok Pesantren Lirboyo, mengingat hubungan baik yang telah dijalin sejak lama antara keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo dengan keluarga Yusuf Kalla.
Dan hubungan baik tersebut terlihat pada pemilu tahun 2004 saat Yusuf Kala mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon wakil presiden. Dan tahun 2009 Yusuf Kala mencalonkan diri sebagai presiden, di mana suara Yusuf Kala menang mutlak di lingkungan Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur. Sementara itu, Pondok Pesantren, santri dari Pondok Pesantren Munatul Huda II Ponorogo menyambut positif penetapan tanggal 1 Muharram sebagai Hari Santri. Menurut para santri, Jokowi dinilai Jokowi ini sangat menghargai jasa para kiai dan juga santri yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan RI. Dan atas hal ini, para santri dari Pondok Pesantren Ponorogo menyatakan akan mendukung penuh Jokowi JK dalam pemilihan presiden 9 Juli mendatang. Demikian Zakia dari Surabaya, kembali ke studio. Ya baik, terima kasih Firda atas informasinya. Sekarang kita akan menuju ke Medan, ada Andika di sana. Andika, dukungan seperti apa yang diberikan kaum ibu dan juga para buruh? Zakia, puluhan ibu menggelar yang tergabung dalam perwiritan Uswatul Hasanah menggelar doa bersama yang ditujukan untuk pasangan Capres-Cawapres Jokowi JK. Dan doa bersama ini berlangsung di Desa Kolam, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dan diikuti oleh puluhan ibu yang sebagian besar adalah ibu rumah tangga. Zakia, dalam doa ini para ibu menggunakan atribut baju bergambar Jokowi sebagai bentuk dukungan mereka, dan doa bersama ini berlangsung cukup khidmat. Ketua Perwiritan Uswatul Hasanah, Satri, mengatakan kegiatan ini sengaja digelar karena ketertarikan para anggota perwiritan kepada sosok Jokowi. Mereka merasa sosok Jokowi layak menjadi pemimpin Indonesia ke depannya karena sifat Jokowi yang sangat jarang dimiliki oleh pemimpin saat ini, yakni jujur, merakyat, dan sederhana atau tidak bermewah-mewahan. Dan menurut mereka, belusukan yang dilakukan Jokowi sejak menjadi wali kota Solo adalah cermin pemimpin yang sangat dibutuhkan rakyat saat ini. Dan bukan untuk daerah tertentu saja, tapi juga seluruh daerah di Indonesia. Untuk itu, para ibu ini berharap agar Jokowi bisa memenangkan Pilpres 9 Juli nanti. Dan dalam kesempatan ini, para ibu juga berdoa agar seluruh pendukung Jokowi tegar menghadapi kampanye hitam yang selama ini marak terjadi, khususnya di daerah Sumatera Utara. Selain itu, Zakia, relawan yang tergabung dalam Forum Relawan Jokowi di kota Tanjung Balai juga mendeklarasikan dukungan kepada Capres-Cawapres nomor urut 2 ini. Deklarasi ini berlangsung di Gedung Wanita, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ratusan warga dan buruh ini mengatakan, meski kampanye hitam begitu marak terjadi di Sumatera Utara, mereka akan tetap mendukung pasangan Jokowi JK. Karena mereka tahu bahwa kampanye hitam hanya ditujukan untuk menjatuhkan pasangan Jokowi JK ini. Dan Ketua Serikat Buruh Seluruh Indonesia, Mukhtar Pakpahan, mengatakan kampanye hitam bukanlah aplikasi dari sebuah sistem demokrasi saat ini. Dan untuk itu seluruh relawan diminta untuk tanggap dengan isu-isu negatif yang beredar dan segera mengklarifikasinya kembali. Dan selain deklarasi, para relawan ini juga di akhir acara melakukan aksi tanda tangan dan pengumpulan dana yang nantinya akan diserahkan langsung kepada Jokowi JK di Jakarta. Zakia. Ya baik, terima kasih Andika Bakti atas informasinya langsung dari Medan, Sumatera Utara. Dan sebelumnya ada Firda Siswoyo. Terima kasih teman-teman. Pemirsa, memimpin sebagai wali kota atau gubernur ternyata berdampak kepada kematangan seorang pemimpin. Beberapa presiden di negara-negara dunia merupakan mantan wali kota atau gubernur. Pengalaman mereka memimpin masyarakat dari level bawah merupakan modal kuat untuk maju sebagai presiden. Itulah yang kini dialami oleh calon presiden Joko Widodo yang juga mengawali karir kepemimpinannya dari wali kota Solo. Bahkan pada Maret lalu, sepak terjang Joko Widodo masuk dalam kategori 50 pemimpin terbaik di dunia versi majalah Fortune. Dengan pendekatan ala Jokowi, kepemimpinan kepala daerah sebagai kepala negara sebetulnya bukan hal yang baru. Di beberapa negara sudah ada contoh sukses di mana seorang presiden mengawali karirnya menjabat sebagai pemimpin daerah. Seperti Mahmud Ahmadinejad, Presiden Iran ke-6 ini sebelumnya pernah menjabat sebagai wali kota Teheran selama 2 tahun.
Ahmadinejad dipilih rakyatnya karena dianggap berhasil menjalankan tugasnya saat menjadi wali kota. Contoh berikutnya adalah Presiden Amerika Serikat ke-42, Bill Clinton. Clinton yang sukses mengangkat perekonomian negara Paman Sam tersebut adalah mantan gubernur negara bagian Arkansas selama 9 tahun. Di Asia, sosok Ma Ying-jeou sudah tidak asing lagi. Sebelum menjabat sebagai Presiden Taiwan, ia pernah menjabat sebagai wali kota Taipei selama 8 tahun. Ketiga pemimpin dunia tersebut mampu membuktikan bahwa sebelum menduduki puncak kepemimpinan sebagai kepala negara, karir mereka justru bermula dari bawah, merintis karir sebagai pemimpin daerah. Tidak ada yang salah jika rakyat menghendaki, terlebih bila kualitas kepemimpinan yang sudah teruji telah diasah sejak tingkat kepemimpinan daerah. Prestasi Jokowi selama menjabat sebagai pemimpin daerah juga diapresiasi oleh beberapa majalah asing. Pada tanggal 20 Maret 2014, majalah Fortune memberikan anugerah The World 50 Greatest Leaders. Jokowi menempati posisi ke-37. Ia adalah satu-satunya orang Indonesia yang masuk dalam daftar majalah ternama ini. Tokoh lain yang mendapatkan penghargaan ini antara lain Kanselir Jerman Angela Merkel dan pemimpin Tibet Dalai Lama. Saat menjadi wali kota Solo, nama Jokowi terpilih sebagai wali kota terbaik dunia versi The City Mayors Foundation pada tahun 2012. Nama Jokowi juga disebut dalam majalah Monocle terbitan Inggris edisi April 2014. Majalah yang kerap menyorot persoalan desain, politik, dan hubungan internasional ini menulis gaya unik kepemimpinan Jokowi dalam sebuah artikelnya. Monocle menyebut Joko Widodo punya peranan besar dalam perombakan birokrasi di pemerintahan yang dipimpinnya. Kalangan rakyat yang datang untuk menginspirasi rakyat. Namun apalah arti suatu gelar atau jabatan? Bagi rakyat, pemimpin seutuhnya adalah pemimpin yang mengerti rakyat, milik rakyat, dan juga menjadi pelayan rakyat. Tim Liputan, Metro TV. Sosok Jokowi bukan kali ini saja menarik perhatian media internasional. Salah satu TV Prancis pernah mewawancarai Jokowi karena kesuksesannya memimpin sejak menjabat wali kota Solo hingga terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta. Tidak hanya mewawancarai, jurnalis Prancis datang dan mengikuti rutinitas Jokowi seperti belusukan di kawasan ibu kota. Dan berikut adalah cuplikan hasil liputan TV Prancis bersama Joko Widodo. Un homme porte aujourd'hui les espoirs du peuple indonésien. Tous les vendredis matins, le gouverneur de Jakarta, Joko Widodo, que tous les Indonésiens surnomment Jokowi, emmène ses invités pour une balade en vélo dans les rues de la capitale indonésienne. Jakarta est l'une des villes les plus embouteillées du monde et c'est une façon d'encourager les habitants à utiliser la bicyclette. Jokowi gère sa ville comme il gérait avec succès son entreprise. Pour moi, il est très important de contrôler, de vérifier. Quand j'ai des problèmes, je vérifie toujours. Un premier contrôle, et après un deuxième contrôle, et un troisième contrôle, et encore un contrôle. Contrôler encore et tout. Voilà, c'est ainsi que se termine notre voyage, un voyage étonnant à travers l'Indonésie, un pays à la fois plein de paradoxes, mais aussi bourré d'énergie et d'enthousiasme. Un grand merci à Patrick Boité qui a préparé cette émission avec l'aide d'Isabelle Ledizez, à Nicolas Maupier qui l'a réalisé avec Jean-Louis Laforêt, Stéphane Morelli et Marlène Billeret. Nous nous retrouverons au mois d'avril pour une émission exceptionnelle consacrée à ces Françaises et ces Français qui décident de quitter la France pour tenter l'expérience de l'étranger. D'ici là, gardez un œil sur la planète. Bonsoir. Semakin dekat menuju Pilpres pada 9 Juli nanti, ratusan musisi Indonesia akan menggelar konser bertajuk Salam Dua Jari Menuju Kemenangan Jokowi JK. Konser merupakan inisiatif dari para musisi Indonesia untuk mendukung revolusi mental. Konser Salam Dua Jari ini akan digelar pada tanggal 5 Juli nanti di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.
Konser ini akan bernuansa Islami sebagai wujud ekspresi dari semangat masyarakat, baik memenangkan Idul Fitri maupun memenangkan Pilpres dengan kandidat nomor urut 2. Ratusan artis yang terlibat selain memberikan pertunjukan seni juga akan memberikan orasi kepada para penonton untuk turut mendukung Jokowi JK. Tajuk Salam Dua Jari ini dideklarasikan sebelumnya oleh grup band Slang yang sejak 30 tahun lalu memaparkan salam perdamaian. Dan tanggal 5 nanti musisi dan rakyat akan mengukir sejarah sebagai saksi perdamaian Indonesia. Selama ini udah 30 tahun merayakan salam perdamaian dan tinggal selangkah lagi. Sekarang salam dua jari udah menyebar dari Sabang sampai Merauke ke seluruh dunia. Besok 5 Juli kita mau mengukir sejarah. Bukan hanya musisi senimannya tapi juga rakyat Indonesia yang datang. Jadi ayo kita datang semua. Nggak harus seperti Ivan tadi bilang, nggak harus pendukung Jokowi. Mungkin pendukung seberang yang mau mendapat pencerahan silakan datang, atau orang yang belum ragu-ragu memilih silakan datang biar kita sama-sama mengukir sejarah bahwa 5 Juli tinggal selangkah lagi untuk perdamaian Indonesia sejati benar-benar tercapai. Joko Widodo tidak muncul begitu saja di kancah politik sejak 2005 silam. Ada seorang politisi yang berperan penting untuk menyeret Jokowi ke pusaran kepentingan kekuasaan di jagat politik lokal Kota Solo, Jawa Tengah. Adalah Seno Kusumo, politisi PDI Perjuangan yang menggosok mutiara terpendam Joko Widodo hingga kini bersinar cemerlang menuju kursi RI 1. Saat memulai karir di dunia politik tahun 2005 silam di Kota Solo, Joko Widodo belum memiliki pengalaman politik yang matang. Lalu apa modal pengusaha mebel ini untuk melangkahkan kakinya di papan catur politik lokal kala itu? Dan siapa yang mengajaknya untuk terjun di dunia barunya? Adalah sosok Seno Kusumo, seorang politisi PDI Perjuangan yang mengajak Jokowi berjuang bersama Banteng Moncong Putih untuk memperbaiki Kota Solo. Saya mengenal Pak Jokowi ya, itu di tahun intensif itu di tahun 2004. Pada saat saya menerima penugasan dari Mas Rudi selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Solo dalam kaitan mencari figur alternatif menghadapi pemilihan wali kota. Di mata Seno Kusumo, Jokowi adalah sosok petarung tangguh yang fokus pada target-targetnya. Jokowi itu sesungguhnya adalah seorang petarung hidup sejati, petarung hidup. Jadi dia memperoleh pencapaian dan penaklukan, bentuk-bentuk prestasi yang dia dapat itu bukan karena fasilitas-fasilitas atau keistimewaan-keistimewaan yang diberi orang, tetapi itu dia raih melalui perjuangan-perjuangan dan tetesan keringat, juga curahan pikiran seorang Joko Widodo. Menurut Seno, Black Campaign yang menyerang Jokowi sebagai bentuk ketakutan lawan politik pada besarnya kekuatan Jokowi. Jokowi komunis lah mengatakan Jokowi itu nggak jelas. Bagi saya membacanya itu adalah satu refleksi ketakutan lawan, kekhawatiran lawan. Jujur saja kalau saya melihat secara objektif, lawan itu sudah grogi, sudah takut. Di hati nurani mereka yang terdalam itu sudah ngakui ya, bahwa 9 Juli itu nanti Jokowi akan keluar pemenang. Seno yakin Jokowi akan menang dalam Pilpres 9 Juli mendatang dengan selisih suara minimal 10%. Dari Solo, Eka Hariwibawa, Metro TV.